Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadira Nur Arifah. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang pengantar ekonomi Islam. Bab yang pertama ada paradigma ekonomi Islam. Paradigma atau worldview ialah cara pandang seseorang terhadap dunia dan realitas di sekitarnya. Jadi, bab ini membahas tentang bagaimana pandangan-pandangan terhadap ekonomi dan ekonomi Islam. Lalu ini ada landasan, sumber, dan pengertian sedikit tentang ekonomi Islam. Lalu selanjutnya ada definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sesuai prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Lalu ini ada 4 aksiomanya. Lalu selanjutnya ada metodologi studi Islam. Metodologi ialah ilmu tentang cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan memiliki 3 komponen falsafah, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ialah berkaitan dengan apa objek yang kita pelajari, epistemologi bagaimana kita mempelajari objek studinya, dan aksiologi nilai guna dari ilmu yang kita pelajari. Selanjutnya ada ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama ada masa pondasi. Nah, masa ini dimulai dari masa Rasulullah hingga munculnya 4 mazhab-mazhab yang mempengaruhi pemikiran ekonomi. Lalu ada masa perkembangan, di mana banyaknya karya intelektual yang lahir pada masa ini. Lalu ada masa stagnasi, yaitu masa tidak ditemukannya pemikiran ekonomi Islam yang signifikan. Lalu ada masa kebangkitan, masa institusi ekonomi modern mulai muncul seperti akuntansi, perbankan, pasar modal yang kita rasakan hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Garis besarnya, sistem ekonomi Islam memiliki tujuan untuk kesejahteraan seluruh umat, jadi memiliki hak individu dan hak sosial. Namun sistem kapitalis dia hanya fokus untuk kepentingan pribadi atau kepemilikan individu. Sedangkan jika dibandingkan dengan ekonomi sosial, sistem ekonomi sosial itu lebih mengutamakan kepentingan sosial, namun dengan cara seluruh kontrol ataupun kepemilikan hanya dimiliki oleh negara atau kelompok. Lalu selanjutnya ada sistem ekonomi Islam. Semua yang berkaitan dengan ekonomi Islam pasti memiliki 3 fondasi ini, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, karena Islam sangat memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh umatnya. Lalu selanjutnya ada maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam, dibagi menjadi 3 kebutuhan dulu, yaitu doruriyah, hajiyah, dan tasiniyah. Doruriyah primer, sekunder, dan tersier. Nah, semua kegiatan harus memiliki tujuan yakni 5 ini yang disebut dengan maqasid syariah, yaitu hifdzuddin menjaga agama, hifdzun nafas menjaga diri atau menjaga jiwa, hifdzun nasl menjaga keturunan, hifdzul mal menjaga harta, dan hifdzul akal menjaga akal. Lalu selanjutnya ada perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Manusia dan ekonomi merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan karena manusia adalah aktor utama dari penggerak ekonomi itu sendiri. Nah, sifat manusia ini sangat relatif sehingga Islam mengatur batas proporsionalitas dan menetapkan landasan komponen agar umatnya tetap memiliki modal menuju akhirat. Nah, ini ada kebutuhan dan keinginan beserta spesifikasinya dari masing-masing. Lalu selanjutnya ada konsep harta dalam Islam. Nah, kedudukan harta di Islam ialah sebagai penegak kehidupan, sebagai sarana kebaikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemiskinan merupakan ujian dan musibah. Harta yang dimiliki orang soleh adalah yang terbaik. Nah, harta ini memiliki 3 macam kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Lalu ini ada juga pembagian harta, lalu ada juga sebab-sebab kepemilikan yang ditetapkan syara, ada 4. Nah, ini ada definisinya juga, harta dikuasai dan dapat dipelihara dan dapat dimanfaatkan untuk menurut kebiasaan. Lalu selanjutnya ada larangan utama dalam ekonomi Islam. Hukum sebenarnya dari muamalah ialah diperbolehkan. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Nah, yang penting tidak
mengandung 3 hal ini, yaitu riba, gharar, dan maisir. Riba yang biasa kita sebut dengan bunga, sedangkan gharar ialah sesuatu yang tidak jelas, dan maisir ialah judi. Yang pasti 3 hal ini dapat menyebabkan kerugian antara kedua belah pihak. Lalu selanjutnya ada peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Nah, menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan syarat bahwa tugas ini dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Intinya, negara memiliki hak yang cukup luas dan sangat kuat untuk mengambil alih tanggung jawab ataupun ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Lalu selanjutnya ada instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Jadi ini adalah salah satu contoh peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Nih contohnya ada kayak interlink kebijakan, kolaborasi, utilisi likuiditas, sektor menegakkan. Nah, ini bentuknya ada BI yang berhubungan dengan sektor ekonomi halal, yaitu bekerja sama dengan pesantren, mengupayakan terwujudnya real sector based trade, dan social finance menjadi instrumen fiskal, misalnya sukuk untuk pembiayaan sosial. Lalu selanjutnya ada peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Nah, pendirian bank muamalah, adanya organisasi seperti Ziswaf, berdirinya lembaga keuangan mikro syariah, maupun ormas atau MUI, ISMI, asosiasi dalam pengembangan ekonomi, ini adalah contoh-contoh dari peran masyarakat dalam berkembangnya ekonomi. Cukup sekian materi dari saya. Semoga tugas ini dapat membuahkan hasil yang baik. Bila ada salah kata mohon maaf. Segala kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.